Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi dalam kesempatan di hari yang baru. Tuhan karuniakan kepada kita dengan tubuh yang sehat. Kita mau pergunakan waktu ini untuk menikmati firman Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan melalui acara doa pagi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur, Tuhan berikan kami hari yang baru dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau awali hari yang baru ini dengan bersekutu, mendengar firman Tuhan. Kami mau rasakan hadirat Tuhan dan kami mau menyembah Tuhan. Walaupun waktunya tidak banyak Tuhan, tapi kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami awali hari yang baru ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema yang diambil pagi hari ini adalah nasihat untuk bertekun. Diambil dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-18b. Menjelang hari akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Sekali lagi, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 17 katakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara, dan kita sekarang yang hidup di zaman yang terakhir, dan sebagaimana telah dinubuatkan dalam Alkitab, kita sekarang ini sedang menghadapi hal-hal yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu akan menghadapi dan kita sudah menghadapi banyak pengejek-pengejek yang akan tampil dengan kemunafikan, dengan kehidupan hawa nafsu mereka. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan sebagian sudah terjadi. Dan kita sedang menunggu tanda-tanda berikutnya yang telah disebutkan dalam Alkitab. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama dituliskan di sana, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, yaitu cap para pendusta. Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa di waktu kemudian akan muncul kemurtadan dari iman terhadap Yesus Kristus. Dan banyak orang percaya gagal bertahan di dalam iman sehingga mereka murtad. Mereka mengikuti roh-roh penyesat
mereka tertipu dengan ajaran-ajaran si pendusta. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu firman Allah yang murni. Saudara-saudara, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itu sebabnya dalam ayat 18 tadi dikatakan para pengejek itu hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian rupa dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang masih ragu-ragu, dan selamatkanlah mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan-keinginan dosa. Dengan kata lain, jangan kompromi terhadap dosa. Bencilah dosa, saudara-saudara. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk dapat bertahan dalam iman kepada kebenaran firman Tuhan yang murni. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih bisa menikmati firman Tuhan yang murni. Dikatakan firman Tuhan yang murni tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi, dan itulah yang kita perlukan, tanpa perlu tambah-tambah, tanpa perlu dikurangi, tapi iman di dalam firman yang murni itulah yang kita pegang. Puji Tuhan, saya percaya saudara kiranya bertumbuh di dalam iman saudara kepada Kristus Yesus. Tuhan tolong kita sekalian, walaupun melalui hari-hari yang gelap, kita tetap percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang difirmankan itu pasti akan terjadi. Mari kita berdoa, minta supaya Allah Roh Kudus berikan kita kesanggupan, kuasa Roh Kudus, supaya kita tidak percaya kepada dusta dari para pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Supaya kita tetap bersabar, kita tetap bertekun, supaya kita tidak salah jalan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap setia, Engkau berikan firman-Mu kepada kami sekalian ya Tuhan. Dan biar firman-Mu bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami benar-benar
hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami ketekunan untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Berikan kami kesabaran untuk melalui hari-hari yang gelap ini ya Tuhan. Pelihara kami dan jaga kami supaya melalui firman yang kami terima pagi hari ini dapat membawa kami kepada berkat-berkat sorga yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang tahu keadaan mereka baik di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Nyatakan kemurahan Tuhan sehingga mereka tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang susah dalam keadaan yang tidak baik Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu akan menjadi penghibur bagi mereka sekalian. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan bimbang karena kesusahan mereka Tuhan. Kami tidak mempunyai apa-apa untuk membantu mereka, tapi kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai firman yang berkuasa. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kemurahan-Mu kepada mereka, biar mereka tetap kuat, mereka tetap percaya kepada firman Tuhan, tidak berubah, sama dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Nyatakan kemurahan kepada mereka sekalian ya Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap bersukacita mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa juga buat umat-Mu yang dalam kekurangan karena belum bekerja, karena keadaan yang belum normal Tuhan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau tidak berubah. Belas kasihan-Mu ada di atas umat-Mu sekalian ya Tuhan Yesus. Nyatakan kemurahan-Mu biar mereka dapat memperoleh pekerjaan, dan Tuhan Yesus yang dipuji, Tuhan Yesus yang dibesarkan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berusaha ya Tuhan Yesus. Berkati usaha mereka sehingga usaha mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan Tuhan nyatakan supaya usaha mereka berhasil, usaha mereka berkembang, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Apa yang menjadi masalah mereka hanya Engkau yang tahu. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi persoalan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu semuanya, Engkau campur tangan, Engkau berikan jalan keluar sehingga semua dapat jadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga, untuk rumah tangga yang saat ini mungkin sedang dilanda hal-hal yang kurang menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga Kristen ini Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu biar mereka yang ada suami, istri, anak, cucu sekalian mendapat kemurahan dari Tuhan. Nyata Engkau tidak berubah, nyata Engkau sama adanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih buat pagi yang baru. Terima kasih buat waktu yang pendek kami nikmati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah kecewakan kami. Walaupun ada kalanya kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, terimalah kami menjadi umat tebusan-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya sepanjang hari ini kami ada di dalam naungan kuasa Tuhan.
Berkati setiap kami yang mengikuti acara doa pagi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri acara doa pagi dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.